KUHP menetapkan bahwa seorang PNS atau seseorang diberikan tugas pengawasan tertentu mengetahui ada satu tindak pidana dan tidak dilaporkan, maka dia terkena pidana. Apakah Jokowi bisa memecat Sri Mulyani? Saya anggap sukar. Kenapa Sri Mulyani tidak kemudian membongkar kasus yang lain? Itu juga susah. Apakah kemudian Jokowi bisa memecat Sri Mulyani? Juga tidak bisa. Karena Sri Mulyani mengetahui tentang bagaimana manipulasi-manipulasi anggaran itu. Ya, pertama, kalau Komisi 3 mengatakan bahwa mereka yang membocorkan peredaran uang yang bermasalah itu diancam pidana 4 tahun. Tapi juga harus diingat bahwa KUHP menetapkan bahwa seorang PNS atau seseorang diberikan tugas pengawasan tertentu mengetahui ada satu tindak pidana dan tidak dilaporkan, maka dia terkena pidana. Nah, itu juga harus dilihat secara menyeluruh. Sehingga kalau misalnya PPATK Mahfud MD itu tidak, Mahfud MD kan dalam kedudukan yang sangat strategis sebagai ketua daripada PPATK money laundering ini. Sehingga sebenarnya saya juga heran kenapa misalnya Mahfud MD tidak memerintahkan baik ke KPK, kepolisian, kejaksaan atau PPATK dan Kementerian Keuangan itu melakukan itu, karena beliau dalam kedudukan sebagai ketua dari masalah itu. Satu. Yang kedua, money laundering itu kan harus ada pidana pokoknya. Kasus money laundering, money laundering harus ada pidana pokoknya. Kalau tanpa pidana pokok tidak bisa terjadi money laundering. Contoh begini, seseorang mencuri motor. Nah, untuk dia bisa pakai motor, maka dia melakukan beberapa proses untuk bisa motor itu aman. Misalnya, dia ganti cat, dia ganti nomor plat, dan seterusnya, nomor polisi. Nah, sehingga dengan begitu, maka untuk bisa membongkar kasus money laundering, itu harus dicari pidana pokoknya. Jadi, KPK atau kejaksaan itu lihat pidana pokoknya. Contoh, untuk KPK, katakanlah misalnya Rafael itu punya take home pay itu 51 juta sebulan. Lantas dia punya LHKPN 2021 56 miliar. Nah, dihitung dalam LHKPN itu pengeluarannya bla 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 bla, kemudian sisa berapa, lantas dalam waktu berapa tahun itu capai enggak 56 miliar. Kalau klop berarti tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, maka kemudian itu bermasalah. Jadi di situ ada pidana pokok yang kemudian melahirkan money laundering. Contoh, mobil dia yang 1,8 M. Jelas itu. Pengalaman saya sebelum KPK itu di KPKPN, kalau ada orang melaporkan harta kekayaan dalam LHKPN, dia pasti punya
dokumen, apakah sertifikat tanah, apakah apa namanya STNK mobil, motor dan seterusnya. Kalau tidak dilaporkan berarti bermasalah. Karena itu dia katakan bahwa mobil itu milik abangnya, dan itu kemudian KPK bisa telusuri abangnya pekerjaannya apa. Abangnya tinggal di rumah gang-gang di dalam, apakah dalam gang-gang itu bisa punya mobil mewah seperti itu. Nah, jadi pidana pokok itu kemudian bisa diurai untuk kemudian sampai kepada persoalan money laundering. Yang ketiga, seperti dikemukakan oleh junior kita tadi itu, bahwa ini kan persoalan cost politik yang paling tinggi di Indonesia, bukan Indonesia, di dunia. Cost politik yang paling tinggi di dunia itu Indonesia. Hasil survei KPK 2019 itu menemukan bahwa untuk menjadi caleg DPR Pusat Daerah Pemilihan Jakarta, Daerah Pemilihan Pulau Jawa, maka kalau tokoh itu minimal 1 M. Jadi tokoh itu misalnya Hakim, UAS, itu minimal 1 M. Tapi kalau bukan tokoh itu minimal 5 M sampai 25 M. 2019 itu ada caleg dari Jawa Timur, dia punya 3 M habis, tidak terpilih. Maka kemudian datanglah itu para oligarki, konglomerat, Anda tinggal terima bersih, kami yang proses. Nah, dealnya apa? Dealnya 2, itu hasil survei KPK. Dealnya 2, yaitu pertama proyek, kedua adalah undang-undang. Nah, karena itu maka kita lihat bahwa proyek-proyek yang ada dari Aceh sampai Papua Barat itu tidak mengikuti prosedur yang sebenarnya, di mana satu proyek yang di atas 250 juta harus dilelang. Tapi semua itu dengan SK, Kepres. Nah, kenapa? Karena itulah dealnya. Yang kedua, begitu juga undang-undang COVID-19, undang-undang Minerba, amandemen undang-undang KPK, undang-undang Cipta Kerja. Semua itu adalah kepentingan pebisnis. Dari 575 anggota DPR sekarang itu 266 minimal. 266 itu pebisnis. Sehingga orientasinya bisnis. Nah, oleh karena itu maka terjadilah apa yang saya sebutkan pada sebelum kita punya dialog resmi ini, saling menyandra. Misalnya, apakah Jokowi bisa memecat Sri Mulyani? Saya anggap sukar. Kenapa Sri Mulyani tidak kemudian membongkar kasus yang lain? Itu juga susah. Karena dulu Sri Mulyani terkena kasus Bank Senturi ketika zaman SBY. Kemudian dia diselamatkan dengan keluar negeri menjadi salah seorang pejabat di World Bank. Nah, ketika Jokowi jadi presiden 2014, maka Jokowi minta dia jadi Menteri Keuangan, dan kemudian ada persyaratan dari Sri Mulyani. Oke, saya bersedia jadi Menteri Keuangan, bantu Pak Jokowi, syaratnya kasus saya tidak dibongkar, yaitu kasus Bank Senturi. Jadi ini seperti menyandra. Kemudian apakah kemudian Jokowi bisa memecat Sri Mulyani? Juga tidak bisa, karena Sri Mulyani mengetahui tentang bagaimana manipulasi anggaran itu. Misalnya kereta api cepat Jakarta-Bandung itu disebutkan tidak menggunakan APBN. Ternyata kemudian perusahaan kereta api Cina itu minta 20, sekian triliun untuk menambah. Dan itu bisa lagi menambah lagi seperti itu. Nah, begitu juga IKN. IKN itu sekarang diminta lagi tambah 80 triliun seperti itu. Nah, jadi Sri Mulyani tahu itu, bahwa dalam teori ekonomi, teori penganggaran, itu tidak boleh. Sebab apa? Dulu zaman Orde Baru ada yang disebut dengan dana non-budgeter. Zaman reformasi tidak boleh ada non-budgeter, harus budgeter. Artinya bahwa harus diprogramkan, diteliti, disurvei sampai kemudian ketika sudah disahkan di Badan Anggaran, kemudian disahkan dalam pleno, itu sudah berdasarkan satu penelitian yang teliti. Seperti coba katakanlah IKN sekarang. Dibuat IKN di Kalimantan Timur itu karena Jakarta banjir. 2 pekan yang lalu, IKN itu banjir hujan dan banjir rob. Berarti kan proposal yang diajukan itu tidak berdasarkan satu penelitian yang betul-betul aktual, faktual, dan teliti. Nah, ini disinilah masuk
unsur KKN, karena tadi sudah disebutkan oleh hasil survei KPK itu adalah dealnya itu adalah proyek. Nah, proyek. Saya melakukan penelitian pertama kali ketika saya diperintahkan oleh Pak Natsir tahun 1981 di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Tahun 81 itu saya sudah tahu bahwa ibu kota itu akan dipindahkan ke Palangkaraya. Kenapa? Karena itu ada konsep PKI. PKI ingin agar supaya ibu kota dipindahkan ke Palangkaraya. Kenapa? Karena kalau Jakarta, Jawa Barat atau Jawa secara umum itu masih dominasi umat Islam atau pribumi. Tapi kalau di Kalimantan itu dominasi umat Islam dan pribumi itu kurang. Sehingga kemudian ditetapkan, diajukan, diusulkan oleh PKI itu Palangkaraya. Yang kedua, ketika Soekarno datang ke sana dan jatuh hati kepada anak dari kepala adat di sana, maka itu syaratnya. Syaratnya itu adalah, katakanlah tanda petik mahar begitu. Maharnya itu adalah bahwa kemudian Kalimantan Tengah itu harus jadi provinsi. Tadinya Kalimantan Tengah bukan provinsi. Nah, jadi provinsi. Sehingga kemudian akhirnya dengan PKI dorong, maka tetap seperti itu. Dan istri Soekarno yang anak kepala adat di Kalimantan Timur itu baru beberapa tahun lalu meninggal karena usianya muda sekali ketika menikah. Pertanyaannya adalah kenapa sekarang ibu kota itu dipindahkan ke Kalimantan Timur, bukan Kalimantan Tengah? Karena mereka konglomerat itu punya lahan di Kalimantan Tengah itu sedikit. Yang paling banyak itu di Kalimantan Timur, ribuan hektar. Karena itulah dipindahkan ke Kalimantan Timur. Jadi ini proyek bisnis sesuai dengan hasil survei KPK itu. Jadi proyek seperti itu. Nah, sehingga dengan begitu maka bisa untuk kita menyelesaikan persoalan ini adalah bahwa bagaimana agar supaya kos politik itu menjadi kecil sehingga tidak terjadi kasus banyak-banyak seperti sekarang. Tidak ada pilihan lain, harus kembali ke Undang-Undang 45 yang asli. Undang-Undang 45 yang asli itu lembaga tertinggi negara itu adalah MPR, dan presiden itu adalah mandataris MPR sehingga dia harus bertanggung jawab kepada MPR, dipilih MPR. Kita tahu bahwa sila keempat itu diusulkan oleh Haji Agus Salim. Haji Agus Salim mengusulkan sila keempat itu merujuk kepada peristiwa Umar Ibn Khattab. Ketika Umar Khattab sudah dalam keadaan sekarat, beliau tidak menemukan orang seperti Abu Bakar menemukan dirinya, maka beliau tunjuk formatur 7 orang. 7 orang itu termasuk anaknya, tapi dia bilang anaknya tidak boleh menggunakan hak baik memilih maupun dipilih, sehingga real itu 6 orang. Nah, seperti itu. Mereka itu yang bermusyawarah, wa amrum syura bainahum, maka kemudian terpilihlah Utsman jadi khalifah pengganti Umar. Jadi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu sudah usul Haji Agus Saleh berdasarkan kasus Umar Khattab. Jadi kalau kita kembali ke Undang-Undang 45 yang asli, maka kemudian kewenangan itu ada pada rakyat yang memilih wakil-wakilnya tanpa money politik dan seterusnya. Kalau masih ada money politik, masih bisa ditangani oleh KPK. Contoh, 2 tahun lalu KPK menangkap 42 dari 45 anggota DPRD Solo. Malang. 42 dari 45. Jadi hampir seluruh anggota DPRD Kota Malang ditangkap. Nah, jadi kalau misalnya di MPR waktu sidang MPR itu masih terjadi begitu, KPK bisa menangkap 5, 10, 25, 50 bisa. Kalau dalam Pilpres, bagaimana KPK bisa nangkap ribuan orang, jutaan orang, dan tidak bisa. Begitu juga di DPR tingkat 1. Kita milih wakil kita DPR tingkat 1, mereka bermusyawarah menetapkan memilih kantor gubernur. Begitu juga tingkat 2 dan seterusnya. Kalau masih ada money politik, maka KPK bisa nangkap seperti itu.